Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah sumur yang sudah dikenal oleh seluruh penduduk desa dengan sebutan Sumur Tiban. Sumur ini terletak di ujung hutan, jauh dari pemukiman. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana sumur itu bisa ada di sana. Yang mereka tahu, sumur itu sudah ada sejak lama, jauh sebelum desa ini berdiri. Setiap kali seseorang berani mendekat, rasa dingin yang menyeramkan selalu menyelimuti tubuh mereka. Hanya suara gemericik air yang terdengar, namun tak ada satupun yang berani mengalirkan air dari sumur itu. Mitos yang berkembang di desa mengatakan bahwa sumur itu memiliki kutukan. Konon, siapa saja yang berani mengambil air dari Sumur Tiban, akan mendapat balasan yang mengerikan. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang gila, bahkan ada yang mati dengan cara yang tak wajar. Namun, ada satu keluarga yang tinggal di tepi hutan, yang tidak percaya pada cerita-cerita itu. Keluarga Rendra adalah keluarga petani yang sederhana, tinggal di sebuah rumah kayu tua yang terisolasi. Mereka sudah mendengar tentang Sumur Tiban, namun mereka menganggapnya hanya sebagai cerita rakyat yang berlebihan. Ayahnya, Pak Rendra, adalah sosok yang praktis dan selalu berpikir rasional. Pada suatu sore yang cerah, Rendra, anak laki-laki mereka yang berusia 15 tahun, berjalan-jalan di sekitar hutan setelah pulang dari sekolah. Ketika ia menyusuri jalan setapak yang biasa ia lalui, ia mendengar suara air mengalir. Tertarik, ia mengikuti suara itu dan akhirnya sampai di depan Sumur Tiban. Rendra berdiri di depan sumur itu, melihat ke dalam, dan terpesona oleh kedalamannya yang gelap. Ada sesuatu yang aneh di sana, seperti suara bisikan samar-samar yang terdengar seiring angin yang berhembus. Rendra merasa ada yang tidak beres, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Apakah ini benar-benar sumur yang mereka katakan itu? Pikirnya, sambil menatap ke dalam sumur yang tampak tidak berujung. Ia mendekat sedikit lebih jauh, dan perlahan-lahan ia meraih sebatang ranting untuk mencelupkannya ke dalam air. Tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, tubuh Rendra terhentak mundur, dan ranting yang ia genggam jatuh ke tanah. Semua suara di sekitar sumur itu berhenti. Hening. Rendra merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya dari kedalaman sumur. Entah mengapa, rasa takut yang mencekam merasuki tubuhnya, seolah ada kekuatan jahat yang sedang menatapnya dari balik kegelapan. Tak lama setelah kejadian itu, Rendra berlari pulang dengan napas terengah-engah, tubuhnya gemetar. Namun, ia mencoba untuk tidak menceritakan kejadian aneh itu kepada keluarganya. Ia merasa seolah dirinya hanya berlebihan, namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang merasa berbeda. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, kejadian itu hanyalah permulaan dari sebuah cerita yang lebih kelam. Malam itu, Rendra terbangun dengan perasaan cemas. Suara angin yang berhembus lewat celah-celah jendela rumah kayu mereka terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Ia mendengarkan dengan seksama, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengintai di luar sana. Sebuah suara samar terdengar, seolah datang dari dalam hutan, mengarah ke tempat sumur itu berada. Semakin lama, suara itu semakin keras, seperti bisikan halus yang memanggil namanya. Rendra menggigil, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasa seperti ada mata yang menatapnya dari kegelapan malam itu, mata yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Apa yang terjadi? Pikirnya, berusaha menenangkan diri. Tetapi, rasa takut itu semakin menguasai dirinya. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan terngiang-ngiang. Apakah ini akibat dari apa yang terjadi di sumur tadi? Pagi hari berikutnya, Rendra mencoba melupakan apa yang ia alami semalam. Ia bangun pagi-pagi dan pergi ke ladang untuk membantu ayahnya, berharap kegiatan itu bisa mengalihkan pikirannya. Namun, meskipun ia sibuk bekerja sepanjang hari, pikirannya terus kembali kepada sumur itu. Ada sesuatu yang menarik dirinya untuk kembali ke sana, meskipun ia tahu bahwa itu adalah ide yang sangat buruk. Rendra tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa ada yang memanggilnya,
sesuatu yang kuat dan tak terelakkan. Pikirannya bercampur aduk. Pada akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk pergi lagi ke sumur itu. Ketika sore menjelang, Rendra meninggalkan ladang dan menuju ke tempat sumur Tiban, meskipun hatinya berdebar-debar. Langkah kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi gerakannya. Namun, seakan dipaksa, ia terus berjalan menuju hutan. Begitu ia tiba di tempat sumur itu, suasana kembali terasa aneh. Tidak ada suara sama sekali. Keheningan yang tak wajar menyelimuti tempat itu. Tanpa disadari, Rendra sudah berdiri tepat di tepi sumur, menatap ke dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Ia menginjakkan kaki sedikit lebih dekat. Tiba-tiba, ia merasa sesuatu yang dingin menyentuh lengannya, membuat bulu kuduknya berdiri. Rendra menoleh, dan untuk sesaat, ia merasa seperti ada bayangan gelap yang bergerak di belakangnya. Namun, begitu ia berbalik sepenuhnya, tidak ada apa-apa di sana. Hanya hutan yang sepi dan sumur yang menunggu. Tiba-tiba, dari dalam sumur, suara itu terdengar lagi. Suara bisikan yang lembut, namun sangat jelas. Nama Rendra dipanggil dalam bisikan yang tidak manusiawi, seolah suara itu datang dari kedalaman yang sangat dalam. Rendra merasa dunia sekitarnya berputar. Hatinya berdegup kencang. Suara itu memanggilnya dengan nada yang penuh dengan kebencian dan penderitaan. SSTTT. Rendra, datanglah, datanglah. Suara itu semakin jelas, dan seolah mengundangnya untuk melangkah lebih dekat ke dalam sumur. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Rendra mundur beberapa langkah. Namun, ia merasa seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya. Ketika ia berbalik untuk lari, tiba-tiba kaki kanannya terperosok ke dalam tanah lembek, dan ia terjatuh dengan keras. Saat itu, ia mendengar tawa. Tawa yang menyeramkan dan mengerikan, menggema dari dalam sumur. Suara itu bukan suara manusia. Itu adalah suara yang tidak bisa ia gambarkan. Suara itu memaksa tubuhnya untuk merasakan ketakutan yang lebih dalam. Rendra berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa kaku dan berat. Sesuatu yang tak kasat mata tampak mengikatnya. Ia menjerit. Namun suaranya tertelan oleh hutan yang gelap. Di saat yang sama, di rumah Rendra, ibunya merasakan kegelisahan yang tak terjelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang salah, meskipun tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Seperti ada ikatan yang tak terlihat, yang menghubungkannya dengan anaknya. Dengan cepat, ia memanggil suaminya dan memberitahunya tentang perasaan tidak nyaman yang dirasakannya. Pak Rendra, saya merasa ada yang tidak beres. Rendra, dia ada di luar, kan? Tanya ibunya dengan cemas. Pak Rendra yang merasa aneh, segera berdiri dan bergegas keluar rumah. Tanpa berkata apa-apa, ia menyusuri jalan setapak yang mengarah ke sumur Tiban. Rasa takut mulai merayap, meskipun ia berusaha untuk tidak memperlihatkannya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di kejauhan, ia melihat Rendra terbaring di tanah. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia berlari mendekat, berusaha mengangkat anaknya. Namun saat ia menyentuh tubuh Rendra, ia merasakan sensasi dingin yang menyengat. Dengan susah payah, ia membawa Rendra pulang. Namun di sepanjang perjalanan, Rendra hanya terdiam, matanya kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh ayahnya. Seperti ada sesuatu yang sudah menguasainya. Sesuatu yang sangat gelap. Rendra terbangun keesokan harinya dengan tubuh lemas dan pikiran yang kacau. Ia merasa seperti baru saja melewati mimpi buruk yang tidak berujung. Suasana rumah terasa begitu asing, seolah ada sesuatu yang menekan di udara. Ia teringat akan kejadian kemarin, suara itu, tawa yang menakutkan, dan ketakutan yang mencekam. Namun, begitu ia membuka matanya, hal pertama yang ia rasakan bukanlah kenyamanan rumahnya, melainkan sebuah tekanan berat di dadanya, seolah ada yang mengawasinya dari dalam gelap. Ibunya terlihat khawatir, duduk di samping tempat tidur dengan pandangan penuh kecemasan. Rendra, kamu sudah sadar? Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Apa yang terjadi kemarin? Apa yang kamu lihat di sumur itu?
Rendra menoleh dan mencoba berbicara, namun kata-kata sulit keluar dari mulutnya. Pikirannya terasa berat dan seakan-akan diliputi kabut. Ia hanya bisa mengingat potongan-potongan gambar samar, suara bisikan yang menggema, tawa mengerikan, dan bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Tiba-tiba, ibunya meraih tangan Rendra dengan cepat. "Anakku, ada yang tidak beres. Aku merasakannya," katanya, suaranya semakin cemas. "Ini bukan cuma rasa takut biasa. Ini lebih dari itu. Sumur itu, Sumur Tiban, ada kutukan yang sangat kuat di sana. Sudah lama aku mendengarnya, namun aku tidak pernah ingin percaya." Rendra mencoba menarik tangannya, merasa tak nyaman dengan pembicaraan itu. Namun, ada sesuatu dalam diri ibunya yang membuatnya merasa bahwa ia tidak bisa mengabaikan kata-kata itu. Suasana semakin tegang, dan pikirannya semakin kacau. "Kutukan?" gumamnya pelan. "Apa maksudnya, Bu? Apa yang terjadi padaku kemarin?" Ibunya menundukkan kepala, seperti meresapi setiap kata yang harus diucapkan. "Dahulu, desa kita ini memang pernah menjadi tempat yang penuh dengan kemakmuran. Namun, ada satu keluarga yang sangat rakus, yang ingin menguasai segala sesuatu. Tanah, air, bahkan kekuatan mistis yang ada di sini. Mereka menggunakan Sumur Tiban untuk tujuan jahat mereka. Mereka berusaha memanggil kekuatan yang lebih gelap dari alam, yang tidak seharusnya mereka ganggu." Rendra terdiam mendengarkan cerita itu. Ibunya melanjutkan dengan suara berat. "Keluarga itu hilang begitu saja. Namun sebelum mereka menghilang, mereka meninggalkan kutukan yang meliputi sumur itu. Sejak saat itu, siapapun yang mendekat atau mencemari tempat itu, akan merasakan amarah dari roh-roh yang terperangkap di dalamnya. Kutukan ini akan mengubah orang yang terlibat, merubah mereka menjadi sesuatu yang lebih buruk." "Jadi, itu yang terjadi pada diriku?" tanya Rendra dengan gemetar. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut yang semakin mendalam. Aku terlibat dengan kutukan itu." Ibunya tidak menjawab dengan segera, namun wajahnya menunjukkan keputusasaan. "Rendra, aku khawatir. Kamu telah menarik perhatian roh-roh itu. Mereka sudah merasakannya. Kutukan itu akan datang dengan cara yang lebih mengerikan, lebih cepat dari yang kita bayangkan." Ketika kata-kata ibunya terdengar seperti premonisi, Rendra merasa seolah dunia di sekelilingnya mulai terpecah. Ketakutannya semakin menjadi-jadi, terutama setelah ia merasakan ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang asing dan menakutkan. Hari demi hari, Rendra merasa tubuhnya semakin lemah. Tidur yang ia rasa tak lagi menenangkan, bahkan makan pun terasa tak berarti. Matanya mulai menghitam, tubuhnya semakin kurus, dan suasana hatinya selalu dipenuhi dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, ia mendengar suara-suara halus memanggil namanya, suara yang datang dari dalam dirinya sendiri. Suara itu berasal dari sumur yang semakin menghantuinya. Namun, lebih mengerikan dari semua itu adalah perubahan pada diri Rendra. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menguasai pikirannya, sesuatu yang membuatnya sulit untuk mengendalikan diri. Seringkali, ia terbangun di tengah malam tanpa mengetahui bagaimana ia bisa berada di luar rumah. Ia melihat bayangan gelap yang bergerak cepat di depannya, sesuatu yang melintas begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Suatu malam, Rendra terbangun dalam keadaan penuh keringat. Kali ini, ia merasa benar-benar terikat pada sumur itu. Ia tahu bahwa untuk menghentikan kutukan ini, ia harus menghadapinya, meskipun itu berarti menghadapi kematian yang tidak terelakkan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar rumah dan menuju hutan, menuju tempat yang telah mengubah hidupnya, Sumur Tiban. Ibunya yang terjaga mendengar langkah kaki Rendra dan segera berlari untuk mengejarnya. "Rendra, jangan pergi ke sana. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi," teriaknya dengan panik. Namun, Rendra tidak mendengarkan. Kekuatan yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia hindari, menariknya semakin dekat dengan sumur itu. Semakin ia mendekat, semakin ia merasakan kekuatan gelap yang mendalam di dalam tanah itu, seolah tanah itu berbisik kepadanya. Saat ia tiba di tepi sumur,
pandangannya kosong. Ia sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Perlahan, tanpa bisa dihentikan, ia mendekat lebih dekat ke bibir sumur. Suara bisikan itu semakin keras, semakin jelas. Rendra merasa bahwa ia sedang dipanggil untuk turun ke dalam sumur, ke dalam kegelapan yang menunggu. "Tidak!" teriak ibunya dari kejauhan, tetapi sudah terlambat. Rendra melangkah lebih jauh, dan tanpa sadar, ia terjatuh ke dalam sumur yang gelap, menghilang dalam kegelapan abadi. Hutan malam itu sunyi, hanya angin yang berbisik melalui pepohonan yang tinggi. Tanpa suara langkah, tanpa tanda-tanda kehidupan, ibunya terhuyung-huyung di sepanjang tepi sumur, menatap ke dalam kegelapan yang menelan anaknya. Air matanya jatuh tanpa henti, meskipun ia tahu bahwa harapan telah lama hilang. Rendra, anak yang ia cintai, kini terperosok ke dalam kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa ia hadapi. "Rendra, aku tak bisa membiarkanmu pergi begitu saja," bisiknya, suaranya patah-patah oleh tangisan yang tak bisa ditahan. Ia ingin berlari ke dalam sumur itu, ingin memanggil anaknya, namun ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang tidak kasat mata, namun terasa jelas di dalam jiwanya. Seperti sebuah penghalang tak terlihat yang tak bisa ia lewati. Di dalam sumur, suasana sangat gelap, lebih gelap dari malam yang tak berujung. Rendra terjatuh dalam keheningan yang mencekam. Tubuhnya terguling beberapa kali, terhempas ke dinding sumur yang kasar. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, tetapi itu tak seberapa dibandingkan dengan rasa berat yang mengisi dadanya. Suara-suara itu kembali, bisikan yang lebih jelas dan lebih keras dari sebelumnya. "Selamat datang, Rendra." Suara itu bergema dari kedalaman sumur. "Kamu adalah milik kami sekarang. Tidak ada jalan kembali." Rendra menggigil. Ia berusaha mengangkat tubuhnya, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Pandangannya buram, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak di sekelilingnya, sesuatu yang tidak tampak, namun mempengaruhi dirinya. Kegelapan di dalam sumur seolah menyelimuti seluruh jiwanya, membuatnya merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak nyata. "Tidak, aku tidak ingin menjadi bagian dari kalian," teriak Rendra dengan penuh ketakutan, namun suara itu malah tertawa lebih keras, semakin dekat. "Sudah terlambat, Rendra. Kamu sudah dipilih. Kamu akan menjadi bagian dari kami, seperti orang-orang sebelumnya." Rendra merasa tubuhnya semakin terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap kali ia mencoba untuk bergerak, tubuhnya terasa semakin berat. Suara tawa itu semakin mengerikan, menembus telinga dan hatinya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang sangat dingin merayapi tubuhnya. Dari dalam kegelapan, tangan-tangan gaib muncul, mencengkeram tubuhnya, meremas, dan menariknya lebih dalam ke dalam sumur yang tanpa akhir itu. Namun, di saat yang paling kritis, ketika Rendra merasa nyawanya hampir terlepas dari tubuh, ia mendengar suara yang sangat familiar, suara ibunya yang memanggil namanya. "Rendra, anakku." Suara itu penuh dengan cinta dan keputusasaan. Rendra berusaha membuka matanya, dan dalam kegelapan, ia melihat sekelebat bayangan ibu yang berdiri di bibir sumur, wajahnya penuh dengan air mata. Wajah ibu itu seolah memanggilnya untuk kembali, memberi kekuatan yang tidak ia mengerti. Rendra merasakan sedikit harapan muncul di dalam dirinya, meskipun itu tampak rapuh. Ia memusatkan seluruh tenaga yang tersisa, berusaha untuk melawan kekuatan jahat yang menguasai tubuhnya. "Ibu, aku takut," ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar, namun suara itu akhirnya mencapai ibunya. Ibunya, yang hampir kehilangan harapan, tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang tak terduga. Ia tidak bisa membiarkan anaknya terjatuh lebih jauh ke dalam kegelapan itu. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, ia terjatuh berlutut di tepi sumur dan menangis dengan suara yang lantang. "Rendra, anak ibu, kamu masih bisa kembali. Jangan biarkan diri kamu terperangkap di sini. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan membiarkanmu menjadi bagian dari mereka." Rendra merasakan kasih sayang ibunya meresap ke dalam jiwanya. Perlahan,
Ia berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang ada. Sinar harapan mulai menyusup dalam dirinya, meskipun lemah dan rapuh. Ia berusaha melawan kekuatan jahat yang semakin menguasai dirinya. Dengan tubuh yang lemah, ia berteriak, Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menjadi milik kalian." Dan pada saat itu, kegelapan yang menelan dirinya terasa sedikit surut. Tubuhnya terasa ringan, seperti ada kekuatan yang menariknya keluar dari sumur. Namun, tak ada yang bisa melawan takdir selamanya. Ketika Rendra berhasil meraih dinding sumur dan berusaha menarik dirinya ke atas, sesuatu yang sangat gelap menyergapnya, menariknya kembali ke kedalaman yang lebih jauh. Ia mendengar teriakan ibunya yang terakhir, sebelum segala suara menghilang dalam kesunyian yang tak terlukiskan. Rendra jatuh kembali ke dalam kegelapan yang abadi, dan sumur Tiban menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Keheningan itu menandai akhir dari cerita ini, sebuah kisah yang penuh dengan kutukan yang tak terhindarkan, sebuah dunia yang penuh dengan dendam dan rasa takut yang tak pernah bisa dilupakan.